Shalom Tuhan. Selamat Natal. Bahagia, amin. Haleluya. Salam ini bagi kita semua, bagi yang mengikutinya melalui media. Sebab saya juga rasakan hanya karena anugerah Tuhan bisa ada sampai saat ini. Tahun 2022 adalah tahun yang paling berat bagi saya melayani pekerjaan Tuhan. Tadi pagi saya katakan di hadapan para full timer yang bersama dengan saya berjuang untuk umat Tuhan ke sorga. Umat Tuhan ini gak baik-baik. Yang saya perjuangkan ini supaya kita ke sorga, gak ada yang lain. Bukan saya berjuang supaya saya ada perpuluhan, ada uang, ada ini. Gak pernah di pikiran saya. Sebab sebelum jadi hamba Tuhan, saya bisa juga diberkati Tuhan dengan uang. Jadi itulah yang terus menjadi pemikiran bagi saya. Sebab saya tahu kalau umat Tuhan masuk menjadi mempelai anak domba Allah, saya akan menerima mahkota kehidupan ketika Gembala Agung datang untuk membayar seluruh jerih lelah, daya upaya, pengorbanan tenaga yang sudah kita berikan kepada Tuhan. Walaupun itu tidak seberapa, tapi Tuhan kita tidak pernah berutang sama kita. Dan itu selalu terpercik di pikiran saya. Sebab memang tidak mudah melewati tahun ini. Saya lihat makin berat, keadaan makin sukar dan makin sukar. Tetapi saya senantiasa diyakinkan firman Tuhan. Justru untuk itulah gereja hadir, membuktikan dirinya bahwa dia menang di atas kesukaran. Gereja tidak terhindar dari kesukaran, tetapi dia bisa melewati kesukaran. Dan itu yang didemonstrasikan Roh Kudus firman Allah di dalam Alkitab. Mulai sejak perjanjian lama sampai Wahyu, sampai Yesus sendiri tidak terhindar daripada segala kesukaran. Kesukaran apa yang tidak dialami oleh dia? Semua dia terima. Tetapi dia menang atas itu semua. Sampai akhirnya dia juga tersalib. Dia menang atas itu semua. Sampai darahnya mengalir, dia menang atas itu semua. Jadi kalau kita berteriak-teriak terlalu sukar melayani Tuhan, ya menanglah. Bukan jadi alasan karena sukar melayani Tuhan, jadi kita kalah. Yesus juga katakan, kalau boleh Bapa lalukan, tapi biar kehendak-Mu yang jadi. Supaya kita dalam mengiring Tuhan ke depan, terus akan terjadi gejolak dunia menuju akhir daripada dunia yang akan dibinasakan dan diganti oleh Allah menjadi langit dan bumi yang baru. Tentunya kita harus lewati. Di situ kelebihan gereja. Untuk itu gereja dipanggil Tuhan supaya bisa menang atas air bah. Nuh sudah mendemonstrasikan itu di perjanjian lama. Air bah melanda dunia, tapi Nuh bisa menang. Sehingga ini juga menjadi dasar berpikir kita sebagai Kristen. Jangan pernah menerima pengajaran yang aneh-aneh. Bahwa setelah mengiring Tuhan, Yesus ada dalam kehidupan kita. Gak ada ombak di dunia, justru Yesus hadir dalam kehidupan kita supaya mampu menghadapi ombak sebesar apapun. Mari kita berpikir cerdas sebagai umat Tuhan. Sehingga tidak pernah kita diajar kalau naik kapal dibanting ombak baru bersungguh-sungguh di situ. Tapi kita tetap waspada. Kita lewati dengan baik. Sebagai apapun yang di kapal itu, mulai dari nahoda sampai penumpang, semuanya harus lewati. Berharap kepada stabilitas, konstruksi, dan kecakapan daripada nahoda dan abk yang ada, kiranya bisa mengendalikan dengan baik. Tuhan kita nahoda yang luar biasa, amin. Kapal kita gereja Tuhan, dahsyat kekuatannya, didesain oleh Tuhan, tidak mungkin tenggelam di dunia yang berombak ini. Pelaut memahami itu, pilot di pesawat juga memahami itu. Sehitam-hitamnya awan di udara, pilot tetap dia terbangkan
dia punya pesawat. Satu prinsip yang ada di benaknya. Ini pesawat sudah didesain untuk menghadapi turbulence, gelombang, apapun yang ada di situ. Ketika dia diizinkan untuk terbang. Apalagi Tuhan kita, ketika kita diizinkan untuk melalui jalan, jalanilah dengan baik. Amin. Tidak perlu kita mengurungkan niat kita, asal memang Tuhan izinkan. Itu sebabnya dalam seluruh rencana kita minta izin dari Tuhan. Kalau dia sudah izinkan, aman itu. Maaf kalau dikatakan oleh Syah Bandar, oke, kapal berlayar, berarti aman itu. Walaupun musim badai, karena sudah dihitung semuanya. Notabene Syah Bandar itu manusia yang banyak kelemahan. Kalau Tuhan mengizinkan kita saat ini masuki 2023 dan diizinkan besok masuk 2023, masukilah dengan baik-baik. Amin. Aman di dalam Tuhan. Tidak perlu kita sibuk menganalisa itu, tapi sibuk membekali diri untuk senantiasa sehat pikiran rohani kita, sehingga dengan demikian kita mampu menghadapinya. Kita berada tinggal menunggu beberapa jam ke depan. Nanti sebentar akan berganti tahun. Tujuan daripada pergantian tahun membawa kita makin dekat kepada Tuhan. Amin. Katakan dulu amin. Mari, itu sebabnya kita akan baca firman Tuhan di dalam Ulangan pasal yang ke-7 ayat 1 sampai 2, kemudian dilompat ayat 6, lompat ayat 9, lompat ayat 12, baru diakhiri dengan 13a. Nanti akan saya tuntun, dan untuk akhir tahun ini saya diberikan Tuhan tema ini. Lama saya berpikir, apa temanya ini Tuhan? Tolong ini Roh Kudus. Bukan 2 hari, sudah sebulan saya berdoa, apa yang mau disampaikan Tuhan? Apa yang mau dikerjakan tahun 2023 ke depan? Bersabdalah bagi kami. Kemanapun kami pergi, apapun yang sedang saya kerjakan. Kalau Simon kemarin baru ikut begitu, lebih sulit daripada itu setiap saya pergi ke daerah. Tapi kan tidak perlu saya cerita sulit begini. Karena saya tahu ketika itu diizinkan Tuhan, di dalam perjalanan itu Tuhan sudah memberikan kekuatan untuk melewatinya. Selalu kita full sukacita dari Tuhan. Amin ya. Damai sejahtera Allah menguasai hati dan pikiran kita di tengah perjalanan ini. Mari kita baca ayat 1 dan 2, kemudian ayat 6 nanti umat Tuhan semuanya, ayat 9 nanti Besal yang membaca, ayat 12 kita semua, dan ayat 13a. Dimulai dari Bapak Besal ayat 1 dan 2. Cek. Apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau ke dalam negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya, dan ia telah menghalau banyak bangsa dari depanmu, yakni orang Het, orang Girgasi, orang Amori, orang Kanaan, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, 7 bangsa yang lebih banyak dan lebih kuat daripadamu, dan Tuhan Allahmu telah menyerahkan mereka kepadamu, sehingga engkau memukul mereka kalah. Maka haruslah kamu menumpas mereka sama sekali. Janganlah engkau mengadakan perjanjian dengan mereka, dan janganlah engkau mengasihani mereka. Ayat 6 kita semua. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu. Engkaulah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala bangsa di atas muka bumi untuk menjadi umat kesayangannya. 9. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, dialah Allah, Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya, dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Ayat sampai kepada beribu-ribu keturunan. Ayat 12 kita semua. Dan akan terjadi karena kamu mendengarkan peraturan-peraturan itu serta melakukannya dengan setia, maka terhadap engkau Tuhan Allahmu
akan memegang perjanjian dan kasih setianya yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ia akan mengasihi engkau, memberkati engkau, dan membuat engkau banyak. Amin. Pasal ini saya berikan temannya tadi, berjuang. Berjuang, sekali lagi, berjuang mengasihi Tuhan. Itu aja. Bukan berjuang masuk tanah Kanaan, itu pasti. Bukan berjuang supaya musuh kalah, itu urusan Tuhan. Kita sudah lihat tadi ayat 1 sampai ayat 2. Dikatakan, apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau ke dalam negeri, berarti Tuhan akan bawa kita masuk dalam segala yang indah. Amin. 2023 Tuhan pasti bawa kita ke sana. Cuman sebelum Tuhan bawa, malam ini diingatkan, kalau sudah dibawa, Tuhan minta dinasihati dengan tegas, berjuanglah mengasihi Tuhan di berkat-berkat yang sudah Dia curahkan Tuhan. Kenapa Tuhan mengatakan begitu? Sebab Tuhan tahu manusia ini tidak pernah tahu berterima kasih. Manusia berdosa ini tidak pernah tahu bersyukur. Sehingga sebelum masuk, sebab kitab Ulangan ini disampaikan oleh Musa di dataran Moab, tinggal selangkah lagi masuk tanah Kanaan. Dan setelah sampai dia mengutarakan semua, di situ dia dibawa Tuhan mati dan dikubur di mulut Allah. Dan dia tidak ikut masuk. Kegagalan dia tidak masuk oleh karena umat Israel, bukan karena kejahatan Musa, tetapi karena umat Allah begitu keras kepala. Akhirnya Musa salah menanggapi apa yang diperintahkan Tuhan, karena dia merasa lelah, penat melihat kelakuan umat Tuhan yang tidak pernah tahu berterima kasih, yang taunya hanya menuntut, yang taunya hanya ribut, yang taunya hanya menerima yang baik dan tidak pernah mengucap syukur. Tetapi Musa dengan kasihnya kepada umat Allah, dia mengasihi generasinya. Sebab Musa tahu, sebab dia ikut mulai dari Mesir. Dia tahu dia lahir untuk bangsa Israel. Dia tahu cerita dia lahir. Dia lahir di tengah perintah yang mengerikan, semua laki-laki harus dibunuh. Tetapi dia diizinkan Tuhan hidup dengan caranya Allah. Dia tahu semua kenapa dia bisa bertahan sampai saat dia bicara ini. Hanya karena anugerah Tuhan. Umat Tuhan tolong, sadarilah bahwa saya dan saudaraku bisa hidup sampai saat ini karena anugerah Tuhan. Coba review pada masa lalu, di mana engkau berada, di rumah sakit, kurang makan, dililit utang dan segala macam. Banyak bahaya mengancam tiap detik. Tapi Tuhan perjuangkan bisa hidup sampai saat ini. Alangkah kita berpikir dengan baik seperti Musa ini, mengasihi umat Tuhan. Musa bukan kekurangan makan dia sehingga dia jadi hamba Tuhan. Musa bukan orang sederhana berpikirnya, dia orang hebat, lebih pintar dari seluruh Israel, 2 juta. Karena latar pendidikannya memang jago dia. Diakui di Mesir ahli matematika, orang terhebat. Dia memimpin para budak yang 400 tahun budak. Harusnya sebenarnya secara jasmani bangsa Israel ini rendah hatilah, sadarlah, banggalah dipimpin oleh orang hebat seperti Musa. Tetapi ternyata bukan demikian. Malah mereka jahat sekali. Tetapi Musa orang yang sudah matang dan dikadir oleh Tuhan dengan luar biasa. Walaupun kelakuan bangsa Israel sedemikian, karena kebodohannya mana? Karena kedegilannya, hati Musa tetap cinta umatnya. Begitu loh umat Tuhan. Kalau hatimu tetap cinta anak-anakmu, cinta Tuhan, cinta pekerjaan Tuhan, engkau akan mampu menghadapi kehidupan ini sesukar apapun. Tetapi kalau engkau tidak cinta, kita akan terbirit-birit
dari kehidupan ini. Sehingga seluruh nasihat ini nasihat keras. Itu makanya dalam penampilan catatan saya langsung tulis itu, yaitu Allah memperingatkan dengan sangat keras. Ini peringatan keras buat bangsa Israel. Karena Musa tahu siapa semua ini. Mereka punya nenek moyang, orang tua jahat-jahat yang seumur dengan Musa, dan itu sudah mati semua. Yang hidup cuma Musa, Joshua, dan Kaleb. Nah, firman ini disampaikan oleh Musa kepada generasi, yaitu anak-anak yang ditinggal oleh orang tuanya yang mati karena bandalnya. Sehingga mereka dimurkai Tuhan di padang gurun. Tapi anak-anak mereka masih ada, digembalakan Musa terus. Emang itulah sih sebagai seorang gembala, digembalakan orang tuanya. Selama orang tuanya digembalakan, tidak tahu modelnya seperti apa itu. Kemudian dia meninggal itu, tinggal anak-anaknya digembalakan Musa juga. Melalui kasih Tuhan, Musa tidak katakan dasar orang tuamu bandel biar enggak, itu dikasihi sama dia. Kita sebagai orang tua seringkali kita nggak bisa mengasihi anak cucu kita karena kita ingat bapaknya kurang sopan sama kita. Musa tidak pernah ungkit-ungkit itu, tapi dikasihi semua mereka, diperjuangkan mereka. Nah sekarang karena Musa tahu dia akan berakhir, karena Tuhan sudah beritahu, dia curahkan isi hatinya di sini. Jadi pada malam ini juga curahan hati Tuhan diberikan kepada kita umat Tuhan. Amin umat Tuhan. Maka dengarkan curahan hati Tuhan ini. Setelah engkau dengarkan, pahami. Setelah kita pahami, lakukan besok. Tujuannya hanya satu, demi masa depan mereka. Demi masa depan mereka tidak mengalami penderitaan dan kesusahan. Hanya itu. Jadi Allah memperingatkan dengan sangat keras melalui Musa kepada umat yang dia pilih dan kasihi demi masa depan, supaya bangsa Israel umat Tuhan tidak mengalami penderitaan dan kesusahan. Itu loh umat Tuhan. Coba begitu pikiran kita setiap kali mendengar firman Tuhan. Apalagi di tanggal 31, 22 Desember ini. Tolong jangan tidur. Jangan tidur pikiran kita. Jangan tidur hati kita. Jangan tidur semangat kita. Pahami dengan baik, supaya langkahmu nanti disertai oleh Tuhan. Tuhan tidak mau bangsa Israel susah. Sehingga Musa pun berhati seperti Allah. Dia tidak mau generasi yang tinggal ini susah. Dia akan tinggalkan sebentar. Tapi dia mau seperti hati Tuhan, mau mereka memiliki masa depan. Dan di sini sudah dipastikan ayat 1 dan 2 bahwa mereka pasti masuk. Kenapa? Karena Tuhan yang bawa. Amin umat Tuhan. Bahwa mereka jadi pemenang bukan karena mereka jago dan hebat bertempur, karena Tuhan yang berperang. Kan itu ayat 1 ayat 2 ini disebutkan di sana. Sampai 7 musuh, menunjukkan sekuat-kuatnya musuh di tahun 2023 tidak akan pernah mengalahkan kita. Amin. Kenapa? Karena Tuhan yang bawa ke sana. Angka 7 itu angka sempurna, sempurna masalah nanti. Gak usah sibuk dulu saya menjelaskan ini. Sampai dikatakan 7 bangsa yang lebih banyak, lebih kuat daripada. Banyak kesusahan, penderitaan di depan, tidak mampu kita hadapi. Kalau melihat beratnya tantangan, tidak mampu kita lewati. Tetapi Tuhan mengatakan Dia akan urus itu. Amin. Amin umat Tuhan. Ingat baik-baik malam ini, Tuhan akan urus sebesar apapun masalahmu tahun 2023. Tugas kita cuma satu, berjuang, artinya urus diri kita, sungguh-sungguh urus, supaya terus mengasihi Tuhan. Itu yang dimaksud ayat ini. Gak usah kita tanya Tuhan, apakah Tuhan memberkati, apakah Tuhan menjaga saya nanti, apakah Tuhan biarkan saya nanti. Gak usah urus itu. Urus diri kita.
Apa saya katakan? Urus diri sendiri. Amin. Katakan dulu, saya urus diri saya. Itu aja. Sehingga diperingatkan. Peringat supaya jangan gagal, supaya jangan susah engkau pemuda, supaya jangan gagal sekolah, supaya jangan gagal pertunangan. Saya mau kawin nanti bisa gagal, bisa terbang ke langit kemana. Supaya jangan gagal cita-cita. Supaya engkau tidak bisa. Ingat baik-baik umat Tuhan, kita ini nggak bisa berbuat apa-apa tentang kebutuhan kita. Apapun yang kita alami saat ini, itu hanya menerima. Saya mau tanya, kita punya 2 telinga, apa usaha kita itu? Itu sudah ada diberikan Tuhan, amin ini. Kenapa kita tidak bersyukur sama Tuhan? Terima kasih Tuhan, telinga saya masih belum peka, amin ya. Ini ada Rudi di sini sebagai hamba. Bukan dia tidak mau menggerakkan tangannya, tetapi dibuat Tuhan di sini dia sebagai alat peraga. Setelah besok dia sehat. Jangan gagal memahami. Supaya kita sadar, kalau kita masih bisa mengkedipkan mata, itu anugerah Tuhan. Kalau Tuhan tidak tolong, besok mata kita nggak bisa tertutup, begini terus. Kalau hatimu tidak bisa mendengar firman ini, tahun depan kesusahanmu akan berlipat kali ganda. Saya tidak mengancamkan apa-apa. So, kalau umat Tuhan susah, saya pun repot. Tapi kalau umat Tuhan diberkati Tuhan, naik pesawat semua, punya pesawat lagi, saya pun gak susah. Di mana si anu? Sehat om, sedang berlayar ke tengah laut. Tapi kalau di mana si anu? Sakit om, name. Di mana si anu? Sedang bengek. Di mana si anu? Digigit lipan. Saya pun susah. Tapi kalau dengar berita di mana si anu? Waduh, lagi jalan-jalan ke Yerusalem. Yang satu kemana? Di Prancis, yang ini di Australia. Saya pun segar, oh Tuhan terima kasih. Mudah-mudahan semua sehat mereka. Itu hati saya sebagai gembala. Itu hati Tuhan, amin umat Tuhan. Itu hati Musa. Kenapa sampai diperingatkan tegas? Karena dia tahu kita semua siapa. Sebab dikatakan di sini, dan Tuhan akan menyerahkan mereka kepadamu. Sehingga ayat 1 dan ayat 2 ini, kita hanya menerima yang baik. Sehingga Tuhan katakan, kalau nanti engkau sudah terima yang baik, berjuang supaya terus menerima yang baik. Itu maksudnya. Supaya yang baik ini jangan hilang, supaya terus baik. Besok baik, tahun depan baik, tahun 2025 baik, sampai Tuhan Yesus datang, semua baik. Itu maksud Tuhan. Ketika dikatakan musuh 7, dia menunjukkan bahwa pertempuran ada di tahun mendatang. Kesulitan banyak, berat dan segala macam. Bukan berarti kalau kita ibadah tutup tahun dengan firman Tuhan di tahun datang tidak ada masalah, enggak. Dikatakan banyak masalah, sampai 7 bangsa. Tetapi Tuhan katakan, Dia akan menyerahkan semua musuh itu ke tangan kita. Jadi pada saat ini umat Tuhan, yang perlu kita urus melangkah di tahun 2023 sebentar, berjuanglah mengasihi Tuhan. Amin. Berjuanglah mengasihi Tuhan. Itu aja. Berjuang mengasihi Tuhan. Itu taruh di hatimu, berjuang. Kalau kita lihat perjanjian baru dalam Ibrani pasal 11, semua di sana pejuang-pejuang iman. Apa yang kita perjuangkan? Iman yang datang dari berita Injil. Berjuang. Berjuang mengasihi Tuhan itu, berjuang untuk iman kita tetap menyala melayani Tuhan. Berjuang untuk kita terus melewati jalan sempit, susah, masuki dengan iman. Kita lihat Abraham, dia berjuang. Gereja juga diminta berjuang. Banyak ayat mengatakan itu.
Sebab memang gereja itulah dikatakan laskar Kristus, pejuang-pejuang. Yang satu pun tidak akan mati asal berjuang sesuai dengan kehendak Allah. Tidak mungkin engkau melarat di tahun mendatang. Tapi kalau engkau melarat karena engkau tidak jaga diri. Tidak mungkin engkau tidak sehat. Tapi kalau engkau tidak sehat karena ada dalam dirimu yang tidak baik. Tapi kalau kita baik-baik, Tuhan bertanggung jawab. Amin ya. Saya sebagai gembala saya katakan, kalau engkau baik-baik mengasihi Tuhan Allahmu, Tuhan bertanggung jawab. Sebab dikatakan ayat 12, coba baca ayat 12. Dan akan terjadi, Kalau kita berjuang mengasihi Tuhan, akan terjadi apa? karena kamu mendengarkan peraturan-peraturan itu serta melakukannya dengan setia, maka terhadap engkau Tuhan Allahmu, Maka terhadap engkau, kata engkau ini sebutkan namamu, sebutkan keluargamu, sebutkan nama anakmu. Kalau kita berjuang mengasihi Tuhan, sebutkan nama anakmu yang mungkin hampir di ujung kegagalan. Sebutkan namamu kalau mungkin engkau takut besok saya akan mati. Sebutkan nama keluargamu kalau engkau takut saya enggak makan lagi. Tuhan akan berjuang. Maka terhadap engkau Tuhan Allahmu apa? akan memegang perjanjian dan kasih setianya yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Kemudian apa? Ia akan mengasihi engkau. Ia akan mengasihi engkau. Amin umat Tuhan. Saya mau tanya, suka kita dikasihi? Tapi kalau mengasihi orang berat kan? Paling enak kalau dikasihi, belum minta sudah diberi kan? Tuhan akan mengasihi engkau. Kalau kita sudah dikasihi Tuhan, apalagi yang kurang? Enggak cukup hanya itu, apalagi? Memberkati engkau. Nah, sudah dikasih, kemudian apa dikatakan? Coba sebutkan dengan kencang. Setelah dikasih apa? Memberkati. Nah, sebutkan namamu. Tuhan akan memberkati. Asal engkau berjuang menjaga doamu, menjaga imanmu, menjaga pelayananmu, menjaga tahbisanmu, menjaga hidupmu. Gak usah engkau jaga orang, jaga doamu. Amin ya. Amin sama Tuhan. Gak usah jaga istrimu pun, gak usah engkau jaga, gak usah engkau jaga suami, jaga dirimu. Saya harus katakan ini, jaga. Saya pun begitu. Kalau doa saya naik bertalu-talu kepada Tuhan, semua anak dan istri saya aman itu. Tetapi kalau saya tidak menjaga diri saya jaga pun setengah mati, gak bakalan terjaga itu. Gak bakalan terjaga itu. Jaga diri, itu aja. Jaga tahbisan. Maka judulnya ini ditaruh Tuhan di benak saya, berjuang mengasihi Tuhan. Sidang Jemaat Batam Kota, dimanapun engkau berada, baik di tempat ini, baik mungkin engkau bertahun baru di rumah orang tuamu, dengar firman ini. Berjuang mengasihi Tuhan. Kalau engkau berjuang mengasihi Tuhan, Tuhan akan urus orang tuamu, Tuhan akan urus semua keluargamu. Kegagalan kita kan, kita tidak mengurus diri kita. Terlalu banyak kita mengurusi orang. Orang lain kita hok baik, diri kita tidak hok baik. Orang lain kita doakan, tolong si anu, tapi kita karena perlu doa, Tuhan jaga hatiku. Lihat Daud itu, yang banyak didoakan sama dia, selidiki aku Tuhan, berikan hati yang tulus dan murni Tuhan, jauhkan kefasikan dari hati saya Tuhan, perbaiki saya Tuhan. Sehingga ia akan mengasihi, memberkati, terus apa lagi? Dan membuat engkau banyak. Dan membuat engkau terus berkelimpahan, berkelimpahan, berkelimpahan. Membuat engkau banyak. Udah tidurnya kalian? Membuat engkau apa dikatakan? Membuat engkau diberkati Tuhan, anak-anakmu diberkati Tuhan. Saya sangat yakin firman Allah.
Saya tidak pernah peduli dengan kata-kata orang, kata-kata siapapun. Orang kaya berkata ini, nggak peduli saya. Orang miskin mengatakan susah kali hidup ini, nggak peduli saya. Nggak pernah aku dengar itu. Yang saya dengar, kalau Tuhan beserta kita, kita lebih dari pemenang. Amin. Saya tidak pernah tertarik dengan keluhan manusia. Sama juga saya tidak pernah tertarik dengan janji-janji hebat dari manusia. Sebab selalu saya ingat firman Tuhan. Kalau dia masih bernapas dari hidungnya, sudahlah lemah. Jadi mari ke depan, akhiri 2023, cuman satu, mudah, berjuang mengasihi Tuhan. Sama-sama kita katakan, Berjuang mengasihi Tuhan. lebih kuat lagi, 3, 2, ya. Berjuang mengasihi Tuhan. Itu peringatan keras. Alasannya apa? Karena Tuhan sudah memanggil kita umat Tuhan. Jangan buat hati Tuhan itu cemburu. Engkau sudah dipanggil menjadi milik kesayangannya. Amin. Memang begitulah kalau kita mengasihi keluarga kita, kita pasti gampang tersinggung kalau itu diganggu orang. Betul ya? Loh, betul umat Tuhan? Kalau kita mengasihi istri kita, mengasihi suami kita, mengasihi anak-anak kita, wah, hati kita langsung robek itu. Apalagi kalau sampai yang kita kasih itu mengkhianati kita, wah itu memang hatinya tidak tahan itu. Itu alasannya. Jadi yang dijaga Tuhan dirinya, kamu harus berjuang mengasihi saya. Kalau kamu nanti mengkhianat, saya nggak bisa kuasai diri saya. Langsung Tuhan marah. Kalau terhadap dunia ini yang tidak mengerti firman Tuhan, hati Tuhan ketika mereka berdosa sangat berbelas kasihan. Tapi ketika kita sudah dipilih Tuhan, sudah didandani Tuhan, sudah tahu firman Tuhan, sudah bisa mengkhotbah orang, lebih pintar daripada pengkhotbah di luar sana. Tapi hati kita mengkhianati Tuhan, hati dia pilu. Ingat baik-baik, yang membuat hati Tuhan pilu itu ketika kita sebagai imam tidak setia kepada Tuhan. Itu alasannya. Coba lihat ayat yang ke-6 dan sampai 8, pasal 7. Kenapa diminta kita berjuang mengasihi Tuhan? Ini alasan pertama. Status yang disandang oleh umat Tuhan. Apa statusnya? Ayat yang ke-6. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Nah itu. Allahmu. Apa dikatakan umat yang apa dikatakan umat Tuhan? Tahu arti kudus? Spesial. Sangat khusus, set apart dikatakan, dikhususkan oleh Tuhan. Nah kalau kita sudah dikhususkan Tuhan di hatinya, di pikirannya, diberkati lebih daripada yang lain, dijaga dengan kasihnya, tetapi kita hianati, Tuhan marah itu. Tolong kita pahami ini. Tetapi kalau kita tetap mengasihi dia, sungguh-sungguh hati kita mencintai dia, sungguh-sungguh hati kita, pikiran kita terarah kepada dia, dia yang mengurus semuanya. Sudah didiktekan tadi, dia urus semuanya. Musuh sebesar apapun, sejumlah besar apapun, sekuat apapun, dikatakan saya serahkan kepadamu. Dan engkau akan memukul kalah semua itu. Kemudian engkau menumpas semua itu. Sehingga 6 ulangi sekali lagi. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu. Nah itu loh, terlalu istimewa engkau di mata Tuhan. Ingat baik-baik. Bagaimana kita tidak menangis anak kita yang sangat kita istimewakan, tetapi dia hianati kita. Wah memang itu luar biasa. Bisa kita rasakan itu? Kalau sampai ada anak kita, kita doakan, kita urus, kita berjuangkan, dihianati kita, bagaimana? Bisa kita tertawa atau bagaimana? Sedih atau bagaimana? Sedih. Justru suatu pribadi yang paling kita khususkan, kita banggakan, kita harapkan, atau kita dihianati. Tuhan mengatakan, karena engkau ini spesial bagi saya. Apalagi engkaulah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu. Engkau saya pilih satu-satunya. Loh ini loh umat Tuhan, ingat baik-baik. Jadi Kristen itu dipilih Tuhan, amin umat Tuhan.
Perjuangkan pilihan Tuhan, jangan bermain-main itu. Yang membuat seorang pendeta habis binasa dan rontok, anggap remeh dengan panggilan Tuhan. Yang membuat imam itu akhirnya jadi terbirit-birit, luntang-lantung, anggap remeh dengan tabis. Karena merasa saya sudah dipakai Tuhan. Begini loh Pak Tuhan, makin dipakai Tuhan kita harus makin takut. Amin Pak. Makin dipakai Tuhan, makin dipercaya Tuhan, kita makin rendah hati. Karena kita tahu semuanya itu dari Tuhan, nggak ada, hanya menerima. Nggak ada. Kalau saya punya jas ini dari Tuhan, punya kacamata, terus apa yang mau disombongkan? Hanya bisa menerima. Kalau kita bisa diberkati Tuhan, bisa ini, bisa itu anugerah Tuhan, rendah hati. Orang yang rohani itu begitu, makin diberkati Tuhan, makin rendah hati. Makin dahsyat dia, makin punya kedudukan, makin rendah hati. Karena dia tahu semua hanya anugerah. Amin sama Tuhan. Amin. Hanya anugerah. Bukan karena usaha. Sehingga dikatakan di sini terus, dari segala bangsa di atas muka bumi, ya, untuk menjadi umat kesayangan. Bayangin, aku sangat saya sayangi, menjadi buah hatiku, menjadi bintangku, menjadi bulanku, menjadi apa lagi? Tidak ada yang lain. Namamu selalu ingat siang dan malam, kan itu? Siang jadi apa dikatakan? Hah? Siang jadi apa? Malam? Biar. Janganlah kita sakiti, kita kecewakan Tuhan. Amin sama Tuhan. Saya sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala, jangan sakiti Tuhan. Engkau sakit nanti. Tuhan kita lawan, janganlah. Sampai nanti tarik napas pun gak bisa. Itu masalahnya. Sehingga diingatkan lagi ayat 7. Bukan karena lebih banyak jumlahmu. Iya, bukan karena ada keistimewaanmu, apalagi dari bangsa manapun juga. ya, apalagi Maka hati Tuhan terpikat oleh bukan karena itu. Karena saya sarjana, karena saya ini, karena saya pintar ini, saya jadi imam. Enggak loh Tuhan. Saya katakan 1000 kali bukan. Hanya karena anugerah. Amin. Amin. Hanya karena apa saya katakan? Bukan karena apa yang ada dalam diri kita, bukan. Dan itu iblis itu kan, selalu diprovokasi itu. Padahal kau sudah berubah banyak, engkau sudah melayani, banyak karuniamu, banyak talentamu, masa kamu enggak di ini, masa ini? Karena kita mendengar suara iblis, tapi dengarlah suara Tuhan, bahwa semua hanya anugerah Tuhan. Kita hanya bisa menerima, tidak ada yang lain. Maka berjuang mengasihi Tuhan. Itu suara firman bagi kita menutup tahun. Kata taruh, tulis. Nanti kau pulang, taruh di HP-mu itu. Itu dulu bikin jadi profilnya di depan. Apa itu kalau di depan itu? Depan itu hanya gambar kita di situ, kita sisiran segala macam kita bikin model kita gitu. Coba baru tahun ini. Di situ ditulis apa? Berjuang mengasihi Tuhan. Amin ya. Di situ dilihat, berjuang mengasihi Tuhan. Bolak-balik kita ganti profil kita. Hari ini rambut kita ke kanan, minggu depan ke depan. Enggak berjuang mengasihi Tuhan. Saya pun nanti masuk ganti profil apa saya. Di depannya itu apa namanya itu? Apa namanya? Wallpaper. Entah apa itu. Taruh itu, berjuang mengasihi Tuhan. 2023 pasti menang. Amin. Begitu kamu firman Tuhan, berjuang mengasihi Tuhan, kerjakan aja tahun 2023, semua akan beres. Tuhan akan urus kita dengan baik. Apalagi terus, dan memilih kamu. ya, Bukankah kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa? kamu ini kecil, gak ada apa-apa. Imam-imam ingat ini. Kalau sekarang kau bisa pakai batik, kemarin saya apa? Kalau sekarang bisa berkhotbah, emang kemarin apa?
Apa? Sama tantang kita sama apa? Kalau sekarang bolak-balik jas kita, dasi kita ganti yang merah segala macam, apa? Waktu engkau belum dipanggil Tuhan, nama dasi pun kita nggak tahu. Kita bilang itu yang diikatkan ke leher itu, apa namanya itu? Nama musik pun kita nggak tahu. Kita akan katakan ini seksapon, sekarang seksapon. Kalau dulu kita katakan ipi-tipi, ini apa? Makin kita dipakai Tuhan, saya kadang kala, kenapa sih manusia ini? Jangan ya. Berjuang mengasihi Tuhan, amin ya. Amin. Sehari itu kita bernyanyi dulu, ada yang ngantuk tengok. Nanti kalian nggak dengar giring-giring lewat. Hanya Kau Tuhan. Hanya Kau Tuhan yang patut ku sembah. Hanya Kau Tuhan di sanjung tinggi. Amin. Hanya Kau Tuhan, tiada yang lain. hanya Kau, Hanya Kau Tuhan. Coba itu Tuhan. Sebelum tidur engkau nyanyi, berjuang. Kalaupun datang penderitaan, sudahlah. Hanya yang Tuhan patut ku sembah. Amin. Datang berkat, ganti mobilmu 5 kali ganti, sekali 2 hari. Langsung main gitar pagi-pagi, hanya Kau Tuhan. Amin. Jangan cuma mobil itu kita gesek-gesek, kita gosok. Kita gosok pun itu berkaratnya itu nanti. Amin ya. Maka kalau kita kasihi Tuhan, kita baik. Hati saya sukacita melewati 2022. Karena saya tahu tahun depan Tuhan akan selalu menyertai. Bukan tidak ada tantangan, saya tahu juga tantangan banyak. Bayangin sampai 7. Tetapi janji Tuhan, bukan karena lebih banyak jumlahmu dari bangsa manapun, maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu. Bukankah kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa? Ayat 8. Tetapi karena Tuhan mengasihi kamu. Ya, karena Tuhan mengasihi kamu. Saya katakan sekali, karena Tuhan mengasihi kamu. Saya katakan lagi, karena Tuhan mengasihi kamu. Sehingga bagaimana? Dan memegang sumpahnya yang telah diikrarkannya kepada nenek moyangmu. Terus, Maka Tuhan telah membawa kamu keluar dengan tangan yang kuat. dibawa engkau keluar dari 2022 ke 2023 dengan tangan yang kuat. Amin. Bukan tidak ada penyakit, bukan tidak ada COVID, bukan tidak ada masalah. Engkau dibawa oleh Tuhan. Bersyukur kita dibawa oleh Tuhan. Membawa kamu keluar dengan tangan yang kuat. Terus, Dan menebus engkau dari rumah menebus perbudakan. engkau dari rumah perbudakan. Dari tangan Firaun, Raja Mesir. Kalau dikatakan tangan Firaun, tahu? Tangan Firaun, rencana Firaun memusnahkan, memunahkan. Tapi ditarik Tuhan dari sini. Itu alasannya. Alasan yang kedua, sifat Allah yang setia, tetapi cemburu dan pembalas. Coba baca ayat 10. Tetapi terhadap diri setiap orang Tetapi terhadap diri setiap orang dari mereka, yang siapa? membenci dia, Membenci dia, ia melakukan pembalasan melakukan pembalasan, dengan membinasakan orang itu. Terus, Ia tidak ia tidak bertangguh terhadap orang yang membenci yang dia. membenci dia. Terus, Ia langsung mengadakan pembalasan langsung mengadakan terhadap pembalasan orang itu. terhadap orang. Catat ini.
Jangan salahkan Tuhan tahun 2023 kalau kita menuai semua yang negatif. Sebab Dia setia. Dia mau kita juga setia. Amin sama Tuhan. Kalau seseorang setia sama kita, yang Dia inginkan dari kita supaya kita setia kepada Dia. Amin ya. Jangan jadi kita ini kelas pengkhianat, jangan. Setia. Kemudian dia itu cemburu, gak tahan. Kemudian pembalas, itu kata Nahum. Allah kita itu Allah apa dikatakan? Coba baca dulu dengan cepat ini ya. Waktu COVID kita masuk di kitab Nahum, PA-nya. Nahum pasal pertama, ayat 2 sampai 3a. Tuhan itu Allah yang cemburu Ini ingat, Tuhan itu Allah yang cemburu terus dan pembalas. terus. Tuhan itu pembalas Ya, dan penuh kehangatan amarah. penuh kehangatan amarah terus. Tuhan itu pembalas kepada para lawannya Ya, dan pendendam kepada para musuhnya. nah itu pendendam. Ingat itu Tuhan. Maka jangan kecewakan hatinya. Amin sama Tuhan. Saya ulangi, jangan kecewakan hatinya. Amin. Dia pendendam. Tetapi kalau kita mau bertobat kepada Dia, ayat 3, Tuhan itu panjang sabar haleluya terus. dan besar kuasa, Haleluya. tetapi Ia tidak Sampai di situ sekali-kali saja. Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasa. Amin sama Tuhan. Amin. Sehingga ayat yang ke-7, Tuhan itu Tuhan baik. itu baik. Ia adalah tempat pengungsian. Nah, tahun mendatang Tuhan tempat pengungsian. Amin sama Tuhan. Dia tempat pengungsian. Jadi nanti kalau banjir ada Tuhan. Jadi nggak usah takut. Dia tempat pengungsian. Ia tempat pengungsian. Terus pada waktu apa? Pada waktu kesusahan, Terus Ia mengenal orang-orang yang berlindung Ia kepadanya mengenal orang yang berlindung kepadanya. Terus dan menyeberangkan mereka pada waktu menyeberangkan banjir. pada waktu banjir. Terus Ia menghabisi sama sekali tetapi catat ini, Ia menghabisi sama sekali. orang-orang yang bangkit melawan Dia, Iya. Terus dan musuhnya dihalaunya ke dalam gelap. makanya ingat umat Tuhan, berjuang mengasihi Tuhan. Amin. Berjuang mengasihi Tuhan, itu aja. Apapun terjadi, katakan, saya mau berjuang mengasihi Engkau Tuhan. Selesai semua masalah. Ringkas aja tema ini dan ingat lagi. Dan dinasihatkan oleh Tuhan kepada bangsa Israel. Ternyata bangsa Israel gak pernah berjuang mengasihi Tuhan. Setelah mereka sampai di tanah Kanaan, betul-betul mereka memang manusia tidak tahu berterima kasih. Langsung menyembah berhala, langsung berbuat yang jahat. Akhirnya mereka ditumpas, dibuang ke Babel. Sampai saat ini mereka dibiarkan oleh Tuhan dan kita dilawat oleh Tuhan. Tetapi nanti ketika mereka umat Tuhan ini di Israel sekarang mau sadar, Tuhan tetap mengulurkan tangan. Amin umat Tuhan. Salam umat Tuhan. Shalom. Tangan Tuhan. Kalau engkau selama 2022 engkau banyak menyakiti Tuhan, tidak setia dan tidak mengasihi Dia, tangan Tuhan terulur. Tangan Tuhan terus terulur. Siang malam menantikan. Maka malam ini lebih baik kita berlutut di hadapan Tuhan, ampuni saya. Sehingga Tuhan yang membawa umatnya pada negeri perjanjian. Ya, nomor 3 ditampilkan ya. Catat aja baik-baik. Nasihat dan janji Tuhan bagi kita semua. Dikatakan Tuhan yang membawa kita pada negeri perjanjian. Amin. Tuhan akan bawa engkau tahun 2023 di dalam janji-janji setia Tuhan. Yang kedua, Tuhan akan menghalau segala musuh-musuh. Ayat 21 baca. Janganlah gemetar karena mereka. Jangan, tahun 23 gak usah gemetar dengan masalah, gak usah gemetar melihat banyak musuh, gak usah gemetar melihat banyak kesusahan. Tuhan senantiasa hadir. Itu makanya Natal dikatakan Immanuel. Tuhan yang menghalau segala musuh-musuh umat Tuhan. Ulangi 21. Janganlah gemetar karena mereka. Ya. Sebab Tuhan Allahmu ada di tengah-tengahmu. Ya, jangan gemetar. Saya harus katakan dalam nama Tuhan Yesus.
Tidak perlu takut. Asal memang engkau perbaiki kehidupanmu. Berat penyakitmu sekarang, tapi kalau engkau tidak bertobat malam ini, saya akan lihat Tuhan itu akan tidak membela kehidupan. Tetapi kalau malam ini kita bertobat kepada Tuhan, engkau diancam selesai tidak bisa kelewati tahun 2023. Engkau akan selesai dari dunia ini. Ingat baik-baik, Tuhan lebih dahsyat dari ancaman dunia ini. Amin sama Tuhan. Tuhan itu besar, sehingga dikatakan janganlah gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu ada di tengah-tengahmu. Terus Allah yang besar dan dahsyat. Allah yang dahsyat. Catat itu. Jadi penting, ya, penting diingat. Baca dulu yang penting ini. 3, 2, ya. Tuhan yang menghalau segala musuh yang menyusahkan umat Tuhan dengan cara Tuhan sendiri, bukan mengikuti kehendak dan Nah lihat, tahun mendatang Tuhan akan menghalau dengan caranya Tuhan. Coba baca 20. Lagi pula Tuhan Allahmu akan melepaskan tabuhan menyerbu mereka. Nah lihat tahun 23 ya. Banyak musuh, banyak masalah, banyak tahun 23. Tapi Tuhan akan menyerbu mereka. Dia akan urus engkau. Dia akan urus saya. Dia akan urus usahamu. Dia akan urus pekerjaan. Dia akan urus nyawa. Tuhan melepaskan tabuhan menyerbu mereka terus Sampai habis binasa orang-orang yang masih tinggal dan yang menyembunyikan diri terhadap engkau. Tuhan akan urus semua. Sampai musuh yang kita tidak tahu dari mana datangnya, Tuhan urus. Ayat 22 sampai 23. Tuhan Allahmu akan menghalau bangsa-bangsa ini dari hadapanmu sedikit demi sedikit. Ya, Engkau tidak boleh membinasakan mereka dengan segera, supaya jangan binatang hutan menjadi terlalu banyak melebihi engkau. ya, terus 23. Demikianlah Tuhan Allahmu akan menyerahkan mereka kepadamu dan akan mengacaukan mereka sama sekali sampai mereka punah. Itulah janji Tuhan di tahun 2023. Gak usah engkau bingung, saya mau jadi ini, mau jadi itu, enggak usah. Katakan di hatimu, Tuhan, saya cinta engkau senantiasa. Tuhan akan urus. Tuhan lihat, Allah melepaskan tabuhan menyerbu. Apa itu tabuhan? Kawanan lebah. Apa itu kawanan lebah? Segala kutuk, kesusahan, dan penderitaan Tuhan akan datangkan terhadap orang yang menyusahkan engkau tahun 2023. Begitu ada niat menyusahkan engkau, engkau tidak tahu, Tuhan katakan saya serbu. Sampai musuh yang kita tidak tahu Tuhan selesaikan. Amin. Didatangkan segala kutuk, segala kesusahan, dan penderitaan bagaikan lebah. Tapi ingat baik-baik, diminta oleh Tuhan, ikuti cara Tuhan, sebab Tuhan akan menyelesaikan dengan caranya, bukan dengan cara kita. Jadi kalau kita melihat tahun depan banyak musuh, ingat ada cara Tuhan menyelesaikan. Jangan gunakan caramu. Cara yang diberikan Tuhan kepada kita hanya satu, berusaha mencintai Tuhan. Amin. Banyak cara Tuhan menolong. Dikatakan di sini sedikit demi sedikit. Kenapa? Sesuai dengan kepentingan pribadimu, sesuai dengan kebutuhanmu, Tuhan menyelesaikan. Tahun mendatang Tuhan menyelesaikan masalah kita dengan caranya, tidak menurut hawa nafsu kita. Maka tahun depan jangan gunakan hawa nafsu dalam menghadapi persoalan. Jangan gunakan perasaan. Tunggu Tuhan menyelesaikan. Sebab di sini dikatakan Tuhan akan menyelesaikan dengan caranya sedikit demi sedikit. Sesuai kepentingan umat Tuhan. Yang begitu loh. Jangan buru-buru ingin jadi kaya. Jangan buru-buru ingin jadi orang hebat. Jangan buru-buru ingin jadi ini. Tuhan akan buat sedikit demi sedikit, tapi akhirnya jadi dahsyat. Amin. Kita ini buru-buru, belum apa-apa terus mau jadi ini. Sedikit demi sedikit umat Tuhan. Sehingga diminta kepada bangsa Israel, cara Tuhan menolong nanti bukan menurut nafsu kita, maunya selesaikan ini langsung begini langsung, sedikit demi sedikit.
Kan begitu kan Ishak. Coba Ishak, sedikit demi sedikit dia makin hebat. Juga Daud, ayat ini kita baca, kita kejar ya, Kejadian 26 ayat 12. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, Ya. dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Nah itu menabur. Maka umat Tuhan sedikit demi sedikit sesuai dengan kemajuan rohanimu. Amin ya. Amin umat Tuhan. Makin maju rohanimu Tuhan selesaikan. Makin engkau mencintai Tuhan lebih jauh lagi, Tuhan selesaikan. Sesuai dengan kebutuhan. Kalau lahir anakmu anak pertama, Tuhan urus. Lahir lagi anak kedua, Tuhan urus, amin. Lahir anak kelima, Tuhan urus, amin. Tidak langsung dikasih sampai anak ke-10 ku kasih sekaligus. Sudah. Apa begitu? Tuhan berkati saya sudah menikah. Langsung kirim pakaian untuk anak yang ke-10. Tuhan akan kirim sesuai dengan kebutuhan, amin. Amin umat Tuhan. Amin. Makanya dikatakan berikanlah makanan kami, terus apa? Yang secukupnya pada hari ini. Jangan Tuhan berikanlah makanan kami sampai saya umur 100 tahun. Ya sudah ada stok 100 tahun supaya kita main-main. Sedikit demi sedikit. Amin umat Tuhan. Amin. Banyak manusia nggak mau sedikit amat. Gaji cuma 2 juta, kapan mau kaya? Sekarang 2 juta. Bulan depan tambah 2 juta. Amin umat Tuhan. Bulan depannya tambah 500.000. Bulan depannya malah turun sedikit. Tapi 2 bulan berikutnya naik sedikit. Amin umat Tuhan. Begitu cara Tuhan. Nggak ada cara Tuhan langsung. Berikanlah berkatmu Tuhan sampai saya usia 200 tahun. Sedikit demi sedikit. Apapun umat Tuhan sedikit demi sedikit. Apa saya katakan? Diminta kita menerima berkat itu sesuai dengan ukuran Tuhan. Kalau masuk kita, Tuhan tolonglah berikan ini, langsung punya rumah tipe 2000. Coba sedikit demi sedikit. Punya rumah dulu yang tidak punya tipe, kan? Namanya Ruli, betul ya? Nggak ada tipenya. Dapurnya pun nggak ada, dapur dengan kamar tamu sama aja gitu. Tapi pelan-pelan Tuhan urus sedikit, amin. Sekarang sudah tipe 36. Nah, tahun depan tipe 63, amin. Terus sampai tipe 360 derajat gitu. Sedikit demi sedikit. Baca. Sebab ia diberkati Tuhan, Ya, dan orang itu menjadi kaya. menjadi kaya, apalagi? Bahkan kian lama kian kaya. Tiga kaya, lama tiada apa? Sehingga menjadi apa? Ia menjadi sangat kaya. Haleluya, amin. Dari awal sedikit menabur, betul ya? Amin umat Tuhan. Begitu iman yang bagus itu. Sedikit demi sedikit. Nanti baca lagi dalam 1 Samuel. Kemudian tidak boleh membinasakan dengan segera. Jangan Tuhan selesaikan semua musuh ini. Jangan diganggu saya, Tuhan tidak. Tidak menurut hawa nafsu kita. Itu makanya ketika ada seorang teolog mengatakan Tuhan itu tidak tahu hak asasi manusia, semua dibunuh. Orang Israel tidak tahu hak asasi manusia, semua dibunuh. Dia nggak baca Alkitab. Cara Tuhan membunuh bukan kejam. Karena tidak mengasihi Tuhan, didatangkanlah penyakit. Kenapa datang penyakit? Ya itu, nggak mengurus diri, nggak mau bertobat, kawat duri dimakan, nyangkutlah, betul ya? Yang bukan makanan kita makan. Makanya nanti tahun baru ini jangan minum yang bukan minuman, amin ya. Lo amin nih. Amin. Kalau ada di rumahmu tidak minuman, kasih aja sama orang itu. Kalau enggak, buang aja lah. Jangan bilang, aduh di sini ada minuman keras. Kami dilarang Tuhan minum ini. Kau aja yang minum, sama aja penjahat kita. Di gerejamu kan enggak bisanya ini daripada saya yang dibuang, engkau sedang bunuh dia. Di gereja kami enggak bisa, jadi sama kamu ku kasih, jangan loh umat Tuhan. Kalau memang Tuhan katakan enggak bisa, ya langsung buang aja ke got, amin.
Loh, amin ini. Tapi kan saya orang itu minum. Jadi justru kasih tahu, jangan minum itu, nanti kamu susah. Amin ya. Tapi kita lain. Bisanya sedikit demi sedikit katanya. Kalau kamu kan minumnya 1 botol, kalau saya apa? Tidak 1 botol, tapi 2 botol, tapi sedikit demi siapa? Cuma 1 selokinya. Tapi 2 menit lagi berapa? 3 menit lagi berapa? 1 ember. Sedikit demi sedikit. Tuhan itu. Kemudian apa dikatakan? Supaya binatang hutan jangan terlalu banyak melebihi engkau. Supaya umat Tuhan jangan hidup dengan hawa nafsu begitu. Kalau cepat-cepat diberkati, dapat ini, dapat ini. Banyak sifat binatang hutan masuk. Sombonglah kita, pongalah kita, merasa hebatlah kita, merasa mau disembahlah kita. Itu yang masuk binatang hutan. Jadi sifat-sifat orang hutan masuk, sombong, angkuh, tidak mengenal manusia, tidak mengenal diri, tidak tahu Tuhan. Itu binatang hutan semua masuk. Karena apa? Tidak melalui prosedur sedikit demi sedikit. Jadi tahun depan ingat baik-baik. Jadilah orang yang hidup sesuai dengan berkat Tuhan. Amin. Bukan dengan hawa nafsu. Ayat ini kita baca dan kita akan masuki perjamuan suci. Amsal Sulaiman 13 ayat 11. Harta yang cepat diperoleh. Ulangi sekali lagi. Harta yang cepat diperoleh. Sekali lagi. Harta yang cepat diperoleh Bagaimana? akan berkurang. Akan berkurang. Itu makanya umat Tuhan jangan buru-buru. Amin. Sedikit demi sedikit. Makanya belajar menabung. Cuma 500 ribunya. Nanti kalau 5 juta baru ku tabung. Enggak loh umat Tuhan. Tiap bulan tabung 100 ribu. Amin. Coba kalau tiap bulan kalian tabung mulai bulan Januari 100 ribu. Setelah 12 bulan jadi berapa? Jadi berapa? 1.200.000. Amin ya. Tapi kalau kita nggak pernah menabung 100 ribu pun nggak, sekarang apapun nggak ada. Kita ini nggak mau, nggak disuruh kita menabung langsung 1 miliar 2 miliar ditangkap BI. Ulah ini, kok tiap bulan tabungannya tambah 500 juta, ini maling ini. Tapi kalau kita menabung 100 ribu, tempo-tempo 500 ribu, amin ya. Upayakan sedikit demi sedikit. Jangan menabung sedikit diambil banyak, repot. Sedikit demi apa? Ya, menabung 50 ribu, baru dikeluarkan 200 ribu ya. Orang bank juga marah, ambil aja nih buku ini. Nabung, makanya belajar. Sedikit demi sedikit. Ulangi sekali lagi baca. Harta yang cepat diperoleh Ya, akan berkurang. pasti berkurang. Itu rumusan dari Tuhan. Makanya jangan bangga menjadi kaya mendadak. Sengketanya OKB, tahu OKB? Orang kaya baru. Orang kaya apa? Jangan. Jadilah orang kaya yang sedikit demi begitu loh. Betul ya? Kita pun belajar jadi S3, S4, apa langsung S4. Sedikit. Pertama apa dikatakan? Belajar di mana hidungmu? Ini. Besok diajari mana matamu? Ini. 3 hari kemudian mata kiri mana? Ini pintar. Tidak langsung diajar matematik kotangan X tambah sinus X. Enggak. Sampai sekarang pun kita nggak tahu kotangan. Sedikit demi sedikit. Katakan amin. Amin. Sedikit demi sedikit. Semua ada orang langsung pintar. Itu lihat. Pasti akan hilang. Karena itu apa? Dihafal. Dia ingat. Besok kan mau ujian kan? Semua buku dibaca. Sampai bergetar. Selesai ujian, lupa semua. Tapi coba sedikit demi sedikit. Nggak lupa-lupa. Jadi pintar. Amin ini. Amin. Tapi kita nggak mau kan cuma bilang amin aja. Ulangi sekali lagi.
Harta yang cepat diperoleh Ya. akan berkurang, Ya. tetapi siapa mengumpulkan sedikit demi sedikit, Ulangi sekali lagi. tetapi siapa mengumpulkan sedikit demi sedikit Ya. menjadi kaya. Haleluya. Amin. Pelayanan juga begitu, sedikit demi sedikit. Jangan baru jadi imam, kok saya nggak pernah di podium. Cuma dia yang berkhotbah, nggak pernah saya. Karena saya nggak pernah di situ, ku bikin podium, dibikin podiumnya. Sedikit demi sedikit. Ya sekarang dipercaya Tuhan cuma paduan suara. Tambah lagi, melayani ini. Akhirnya dahsyat. Amin. Tiap tahun tambah tabisan, tambah karuniamu, tambah. Satu ayat lagi, Amsal 20. Ayat 21 dan 23. Milik yang diperoleh dengan cepat pada mulanya, Milik yang diperoleh dengan cepat pada mulanya, itu makanya umat Tuhan kalau mengkredit itu. Terus dikredit, truk. Ya pelan-pelan dulu, Sigra itu. Yang penting bannya 4 itu. Ini terus di kredit Mercy. Ulangi sekali lagi. milik yang diperoleh dengan cepat pada mulanya, Ya. akhirnya tidak diberkati. Nah, akhirnya apa dikatakan? Tidak diberkati. Tidak diberkati. Habis 21 Habis, Sob. ayat 23. Dua macam batu timbangan adalah kekejian bagi Tuhan. Berarti bukan itu. Ayat 21 22 baca. Janganlah engkau berkata, aku akan membalas kejahatan. Nantikanlah Tuhan, Ia akan menyelamatkan engkau. Amin. Amin sama Tuhan. Jadi sedikit demi sedikit. Itu cara Tuhan. Itu sedikit demi sedikit dimusnahkan masalah. Sedikit demi sedikit masalah dikurangi. Kalau masalah dikurangi berarti nggak bermasalah. Dikurangi masalah nggak bermasalah. Lama-lama tidak ada masalah. Amin sama Tuhan. Itu janji Tuhan kepada kita. Asal apa? Hal-hal yang harus diperjuangkan. Saya nggak baca lagi, saya tuliskan. Hal-hal yang harus diperjuangkan tahun depan. Jangan ada kompromi dengan persekutuan dengan daging. Jangan ada kompromi. Jangan ada persekutuan dengan daging. Meliputi apa? Jangan ada kesepakatan. Jangan ada hati ingin bergaul dengan yang tidak baik. Jangan membangun hubungan keluarga. Berani merubuhkan segala berhala duniawi. Itu pernah diperintahkan Allah kepada Gideon. Rubuhkan semua dewa orang tuamu. Setelah dirubuhkan oleh Gideon, dia kalahkan orang Midian. Jangan ada noda kekafiran. Jangan ada kehidupan yang tidak mengalami penyucian. Ini ada semua ini, nanti dibaca di sana. Itu mulai ayat 2C, ayat 3, buang semua. Nah, janji berkat Tuhan dikasihi, diberkati dalam segala hal. Kemudian dijamin oleh Tuhan. Itu yang kita sudah baca tadi. Kita baca ulang ayat yang ke 17-18. Kita akan masuki perjamuan suci. Mari baca. Jika sekiranya engkau berkata dalam hatimu, Ya, bangsa-bangsa ini lebih banyak daripadaku, ya. bagaimanakah aku dapat Nanti menghalaukan tahun mereka? mendatang oleh kau terlalu banyak masalahku, terlalu banyak musuhku, terlalu banyak kekuranganku, terlalu banyak masalahku, terlalu banyak. Tuhan katakan, jangan takut melihat banyaknya masalahmu terus. Karena apa? Bagaimana aku dapat mengalahkan ini? Ingat baik-baik ayat 18. Maka janganlah engkau takut kepada mereka. Jawab amin. Baca terus. Ingatlah selalu apa yang dilakukan Tuhan Allahmu terhadap Firaun dan seluruh Mesir. Amin. Ingat bahwa Tuhan senantiasa campur tangan. Sehingga ayat 21. Janganlah gemetar karena mereka. Ya. Sebab Tuhan Allahmu ada di tengah-tengahmu. Amin. Terus. Allah yang besar, Allah yang dan besar dahsyat. dan dahsyat. Jangan takut. Apapun masalahmu sekarang, 23 selesai. Amin. Asal engkau terus bertumbuh dengan baik. Kiranya Roh Kudus menolong dan memberikan iman kepada kita. Kita masuk ke perjamuan suci. Kita berdiri semua.
dengan iman firman ini. Langkah tahun 2023. Jangan bayangkan engkau mau selesai 23. Tapi ingat baik-baik, Tuhan menyelesaikan. Dia bertanggung jawab akan keselamatan. Kita naikkan pujian. Tuhan itu besar. Tuhan itu aja. Tundukkan kepala, rendahkan hati. Sesulit apapun yang kau rasakan sekarang, tahun 23 Tuhan akan selesaikan ini. Percayalah kepada Tuhan. Dia berangkatkan engkau sekarang. Tapi kalau engkau tidak percaya, enggak usah engkau berdiri, duduk saja. Apalagi engkau hanya ikut-ikutan. Hanya yang percaya sungguh-sungguh terhadap firman Allah, berdirilah. Sebab Tuhan ada di tengah-tengah kita. Buka hatimu dengan baik. Saya minta semua kita tertib dulu. Jangan ada bergerak ke sana kemari. Multimedia pun tenang ya kau bergerak. Izinkan Roh Kudus menguasai ibadah ini. Izinkan Roh Kudus menguasai pikiran dan hati. Tidak ada yang bisa menolong engkau. Tapi Tuhan berjanji menyertai engkau. Walaupun musuhmu sekarang engkau lihat besar sekali, tetapi Tuhan akan menyelesaikan. Tergantung dirimu. Apa yang kita doakan sekarang? Berikan saya hati yang mengasihi engkau Tuhan. Berjuang mengasihi Tuhan. Ada Tuhan di tengah-tengah kita. Taruh dua tangan di dada. Allah hidup. Dengar suara saya sebagai hamba Tuhan. Allah ada bersama dengan engkau. Buka mulutmu, nyanyikan pujian ini. Bila hati sedang galau,